Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Fitriani dari kelas 11 IPA yang insya Allah akan menjelaskan penyebab inflasi. Ini untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran ekonomi oleh Ibu Ainsiti Nurhalimah. Penyebab inflasi, poin pertama yaitu inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa kenaikan jenis barang dan jasa. Kenaikan permintaan masyarakat atau yang disebut agregat demand ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap. Penyebab yang pertama inflasi itu adalah adanya kelebihan permintaan atau demand pull inflation. Kelebihan permintaan ini merupakan salah satu yang bisa menyebabkan inflasi. Nah, itu kenapa? Karena demand pull inflation di sini terjadi ketika jumlah permintaan itu lebih banyak dari apa yang ditawarkan. Jadi kalau kita lihat kurvanya permintaan sama penawaran itu gak seimbang. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Ketika jumlah permintaan itu meningkat, tapi tidak dibarengi terhadap penawaran jasa. Nah, ketika permintaannya banyak, tapi penawarannya sedikit, itu pasti produsen bakalan berburu atau berlomba-lomba. Seperti sebisa mungkin menaikkan harga barang atau jasa mereka setinggi mungkin. Karena banyak yang berminat, makanya produsen pun akan menaikkan harga mereka. Nah, kenaikan inilah yang bisa menjadi cikal bakal terjadinya inflasi. Poin yang kedua yaitu inflasi dorongan biaya produksi atau yang disebut cost push inflation. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku, misalnya akibat kenaikan upah buruh atau kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi. Penyebab kedua terjadinya inflasi adalah dorongan biaya produksi atau cost push inflation ini. Penyebab terjadinya yaitu terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku seperti harga bahan bakar naik hingga buruh upah naik yang seperti tadi dijelaskan. Nah, kenaikan inilah yang bisa menjadi penyebab terjadinya inflasi. Poin terakhir yaitu inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Menurut teori ini, ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Jika jumlah barang tetap, sedangkan uang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Jadi penyebab inflasi yang ketiga ini adalah tentang pencetakan uang. Nah, pencetakan uang baru ini bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Nah, itu kenapa? Karena uang yang beredar di masyarakat itu akan lebih banyak. Jadi, inflasi ini akan terjadi ketika pemerintah mencetak uang baru yang tujuannya itu sebenarnya untuk menutupi anggaran negara yang defisit. Tapi di sisi lain, pencetakan uang baru ini bisa menimbulkan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat dan gak seimbang dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga harga-harga pun akan naik dan terjadilah inflasi. Jadi misalkan ketika pemerintah itu memutuskan menambah jumlah uang yang berlaku di masyarakat, maka dari itu si uang tersebut akan banyak. Tapi penawaran barang atau jasa yang ditawarkan produsen itu sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan harga menjadi naik karena produsen pun berpikir pasti konsumen bisa dan mampu membeli karena jumlah uang yang beredar itu banyak dan permintaannya pun naik. Sedangkan penawarannya itu tetap, dan itu bisa menjadi alasan atau penyebab terjadinya inflasi. Sekian, terima kasih untuk presentasinya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan juga penjelasan yang kurang sempurna.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.